Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Tanto Guru PAI, Guru Pendidikan Agama Islam. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang 4 tugas guru selain mengajar. Dan 4 tugas ini jarang Anda dengar. Sebagaimana yang kita tahu bahwa mengajar adalah salah satu tugas guru yang sangat penting. Kaitannya dengan mengajar, guru dalam bahasa Arab sering disebut sebagai mudarris, orang yang mengajar. Tetapi dalam konteks pendidikan Islam, yang lebih tepat bahasanya adalah dalam kaitannya mengajar, guru sebutannya adalah seorang muallim. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad menyatakan, innama bu'istu mualliman. Sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pengajar. Maka sebagai seorang guru yang mu'alim harus mampu menyampaikan ilmu dengan baik sesuai dengan spesialisasinya, sesuai dengan kompetensinya. Tidak cuma menyampaikan tetapi juga mampu transformasi, internalisasi sampai aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sayangnya di zaman-zaman ini mengajar seolah-olah hanya menjadi satu-satunya tugas guru. Seorang guru dianggap sebagai guru ketika dia bisa mengajar, bisa menyampaikan pengetahuan, kemudian dia memberikan modul, memberikan tugas, ulangan, ujian, maka seolah-olah dia pantas disebut guru. Padahal tidak demikian. Ada 2 kutub yang harus kita seimbangkan, bahwa mengajar itu harus diimbangi dengan mendidik. Dalam artian kita tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga transfer of value, pendidikan dan pengajaran. Dan ini harus berjalan dengan seimbang. Yang perlu diperhatikan bahwa orang yang mengajar belum tentu mendidik, tetapi orang yang mendidik insya Allah pasti mengajar. Itulah sebabnya anak-anak kita, siswa-siswa kita disebut sebagai peserta didik, bukan peserta ajar. Begitupun sekolah disebut sebagai lembaga pendidikan, bukan lembaga pengajaran. Maka akan sangat salah sekali ketika seorang guru menganggap, dalam tanda kutip menganggap, bahwa tugas guru hanya mengajar saja. Nah, dalam kesempatan ini kita harus tahu, dan saya akan sampaikan, setidaknya ada 4 tugas guru selain mengajar yang harus kita laksanakan kalau kita pengen betul-betul disebut sebagai seorang guru. Yang pertama, tugasnya adalah ketika kita memproklamasikan diri sebagai seorang guru, tugas kita adalah sebagai seorang walid atau orang tua. Kita sering mendengar bahwa orang tua di sekolah adalah guru, atau guru adalah orang tua di sekolah. Nah, begitulah kita sesungguhnya. Ketika kita menyatakan sebagai seorang guru, maka kita adalah orang tua untuk anak didik kita, untuk siswa-siswa kita. Tentu saja dalam perspektif, dalam sudut pandang pendidikan. Bukan maksudnya orang tua memberi bekal, memberi uang saku, antar jemput sekolah, ya, bukan itu maksudnya. Tetapi adalah ketika kita menyatakan diri sebagai guru, maka kita adalah orang tua yang harus mencurahkan kasih sayang kita kepada anak didik kita. Sebagaimana doa anak-anak kita, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku ketika kecil. Terutama Anda para guru, kita para guru yang berkecimpung di usia dini, KB, TK, SD, itu adalah usia dini, bahkan sampai tingkat atas pun kasih sayang ini harus kita perhatikan. Dan begitulah Rasulullah SAW mengajarkan pada kita bahwa beliau diutus kepada umatnya. Ini salah satu fungsinya adalah sebagai orang tua. Nabi Muhammad menyatakan, innama ana lakum bimangzilatil walid. Sesungguhnya aku terhadap kalian
adalah laksana orang tua. U'allimukum, maka aku akan mengajarkan kepada kalian. Tugas pertama seorang guru adalah dia menjadi orang tua. Harus mencurahkan kasih sayang, harus memiliki ikatan batin, laksana ayah dengan anaknya, laksana ibu dengan anaknya. Dan ini adalah menjadi titik pondasi. Ketika kita ingin mencintai dunia anak, maka salah satu fondasinya adalah kita sadar bahwa kita, para guru, adalah laksana orang tua untuk anak didik kita. Kita adalah orang tua kedua bagi mereka, setidaknya orang tua di sekolah untuk memberikan penanaman nilai yang baik, pembangunan sifat-sifat yang baik, sekaligus menyampaikan ilmu yang baik. Ini tugas pertama. Tugas kedua ketika kita memproklamasikan diri sebagai seorang guru adalah sebagai mu'adib, orang yang menanamkan adab. Ketika menanamkan adab ini jauh lebih penting daripada kita menyampaikan ilmu. Dan itu diajarkan oleh para ulama, itu diajarkan oleh para sahabat. Bahkan Rasulullah SAW sendiri memberikan contoh kepada kita bahwa setiap guru, setiap pendidik, setiap mu'alim, setiap pengajar itu harus punya sertifikasi akhlak. Nabi Muhammad sendiri dikenal ketika beliau belum diangkat jadi nabi, sudah dikenal punya akhlak yang mulia. Ketika beliau sudah jadi nabi, tambah lagi akhlaknya luar biasa. Sampai Allah memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Dan Rasulullah juga menyatakan, innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Sesungguhnya aku tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Adab adalah bagian dari akhlak ini. Nah, inilah kita hari ini sering menyebut istilah dengan pendidikan karakter, pendidikan sifat, pendidikan adab. Dan itu sudah diajarkan, disampaikan, dicontohkan oleh Nabi sejak dulu. Kita hari ini sering mendengar ada guru tidak sopan kepada muridnya, atau sebaliknya murid tidak sopan kepada gurunya. Nggak cuma murid, nggak cuma guru, kadang orang tua ikut nimbrung menambah silang sengkarut dalam dunia peradaban pendidikan ini. Siapa yang salah? Wallahu a'lam. Tetapi marilah kita memperbaiki dari diri kita sendiri, khususnya kita para guru, dengan menanamkan adab. Menanamkan adab pada diri kita, ya kepada juga anak didik kita terutama. Imam Malik rahimahullah, ketika beliau hendak belajar, maka beliau mendapatkan pesan dari ibunya, pelajarilah adab sebelum pelajari ilmu. Bahkan Ibnul Mubarak menyatakan, kami belajar adab selama 30 tahun dan belajar ilmu selama 10 tahun. Masya Allah, betapa pentingnya adab. Kemudian ada Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau menyatakan, aku lebih suka membaca kisah hikmah dan aku lebih suka duduk dengan para ulama daripada menguasai beberapa ilmu fikih. Karena dari mereka, dari kisah para ulama, dengan duduk dengan para ulama, aku bisa menemukan akhlak yang luhur, budi pekerti yang baik. Nah, begitulah kita. Seorang guru, setelah kita menjadi seorang walid, menjadi orang tua, tugas kita adalah menanamkan adab. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan adab pada kita? Luar biasa banyaknya. Beliau ketika makan bersama para sahabat, ada anak kecil, langsung disampaikan adabnya. Ya gulam, samillaha wa qul biyaminika. Wahai gulam, wahai anakku, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu. Urusan makan yang paling sepele adalah soal adab, dan itu adalah penanaman karakter sejak dini. Tugas kedua adalah sebagai seorang mu'adib, orang yang mendidik adab, mendidik karakter. Maka memang seorang guru harus punya sertifikasi akhlak yang baik. Nggak cuma sertifikasi akademik untuk mendapatkan tunjangan impasing, bukan.
Tetapi sertifikasi akhlak adalah salah satu kunci keberhasilan menanamkan adab karakter kepada anak-anak kita. Yang ketiga, tugas kita adalah sebagai seorang murabbi. Murabbi adalah seseorang yang melakukan proses tarbiyah, proses pendidikan kepada mutarabbi, kepada anak didiknya dengan tujuan pembentukan pribadi Islami, pembentukan pribadi yang baik. Layaknya tugas Nabi, seorang murabbi ini tugasnya kompleks. Tidak hanya mengajar, tetapi yang lebih jauh itu adalah bagaimana pengajaran itu bisa menjadi sebuah habit, bisa menjadi pembentukan pribadi untuk anak didik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi setidaknya sebagai murabbi dengan 3 tugas, yaitu membacakan ayat-ayat Allah, menyucikan jiwa-jiwa manusia, kemudian mengajarkan kitab dan sunnah. Maka seorang murabbi tugasnya sangat kompleks. Dia sebagai fasilitator, dia sebagai edukator, dia sebagai motivator, ya. Jadi seorang guru, nama murabbi ini menjadi sebuah tugas yang sangat kompleks. Atau setidaknya dengan meminjam istilah dari Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia, bahwa kita itu seorang guru harus ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Dan inilah karakter seorang murabbi. Ketika di depan, dia bisa jadi contoh. Ketika dia di tengah, dia bisa memberikan semangat. Ketika dia di belakang, barisan paling belakang, dia bisa mendorong dengan kekuatan agar yang di depan lebih semangat. Dan begitulah Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita sebagai seorang murabbi. Beliau sangat luar biasa. Ketika beliau berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, ketika memotivasi untuk menjadi orang yang suka sholat malam, beliau cuma menyatakan, ya Abdullah, la takun mislu fulan, kana yakumul lail fataraka qiyamul lail. Hei Abdullah, kamu jangan seperti si fulan itu. Dulu dia suka sholat qiyamul lail, tetapi sekarang sudah tidak qiyamul lail lagi. Motivasi. Abdullah bin Amr bin As yang mendengar ini termotivasi. Oh iya ya, jangan sampai saya seperti dia. Jangan sampai menjadi si fulan itu yang negatif. Dulu baik, sekarang tidak baik. Atau pula ketika Nabi Muhammad memberikan semangat kepada Abdullah bin Umar, beliau menyatakan, nikmar rajulun Abdullah laukana yusolli bilail. Orang yang paling hebat, pemuda yang paling hebat adalah Abdullah jika dia melakukan sholat malam. Abdullah yang mendengar ini, Abdullah bin Umar mendengar ini, sejak saat itu tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Luar biasa. Inilah murabbinya para murabbi, sang murabbi ya Nabi Muhammad. Beliau fasilitator, motivator, edukator, dan ini patut kita contoh. Tugas yang keempat, tugas terakhir selain kita mengajar adalah bahwa seorang guru harus menjadi seorang mursid. Mursid, apa itu mursid? Orang yang memberikan petunjuk agar anak didik itu semakin dekat kepada Allah. Ini adalah pengalaman rohani yang harus ditanamkan kepada anak-anak. Anak-anak sudah pintar, ya. Beradab, ya. Pribadinya udah baik, oke. Tetapi nilai ruhiyahnya jangan sampai hilang. Semuanya itu, ilmu-ilmu ini harus dilandasi bahwa semuanya adalah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita para guru agar menjadi mursyid, penunjuk yang baik, pembimbing yang baik, agar anak didik kita semakin bertakorup mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya ketika Nabi Muhammad memberikan pesan kepada Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, beliau menyatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ikhfazillaha yakfazka. Wahai gulam, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Masya Allah. Ini bukan sekedar pengajaran, bukan sekadar pengetahuan kognitif,
tetapi ini sudah merasuk ke kalbu, merasuk ke hati seorang anak didik, dan sejak saat itu luar biasa. Ini adalah ilmu tawakal, ini adalah ilmu muqarrabah, ini adalah ilmu ihsan, yang dimana seorang anak didik diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 4 tugas kita sebagai seorang guru. Selain mu'alim mengajarkan, kita juga harus menjadi walid orang tua, menjadi mu'adib penanam adab, menjadi murabbi pendidik kepribadian. Yang kelima adalah sebagai mursid untuk mengajak, mengarahkan, membimbing anak didik kita semakin dekat kepada Allah. Semoga tetap sukses Guru Indonesia. Salam dari saya, Tanto Guru PAI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.